Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 7 Agustus, Pekan Biasa ke-18. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengasihi dan mendampingi kami dengan sabda dan daya Roh-Mu. Berilah kami rezeki untuk bekal perjalanan. Ialah Yesus Kristus, Musa baru, pemimpin kami. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarkannya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih karena mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan kedua ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu, dan diberikannya kepada para murid. Para murid itu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan, pada senja itu para murid Yesus sedang melihat persoalan. Mereka ada di tempat yang sunyi dan hari sudah mulai malam. Semuanya lelah. Ada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan mereka semuanya belum makan. Cara paling masuk akal yang diusulkan oleh para murid Yesus itu adalah menyuruh mereka pergi dan membeli makanan di desa-desa terdekat. Akan tetapi, jawaban Yesus mengejutkan mereka. Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Bisa dibayangkan reaksi para murid waktu itu apa? Mana mungkin
kami bisa menyediakan makanan untuk orang sebanyak itu. Para murid berkata kepada Yesus, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Benar, hanya itu. Jumlah itu hanya cukup untuk sebuah keluarga kecil, bukan untuk orang sebanyak itu. Perhitungan para murid memang masuk akal. Akan tetapi mereka melupakan satu pokok yang terpenting, yaitu Yesus Kristus. Mereka lupa bahwa di hadapan mereka ada tangan yang bisa menyembuhkan kusta, tangan yang bisa menyentuh dan menghidupkan orang mati, tangan yang bisa meredakan badai. Saudari-saudaraku yang terkasih, sesungguhnya Tuhan tidak membutuhkan apapun dari para pengikutnya, dari kita. Tuhan sama sekali tidak memerlukan roti dan ikan dari para muridnya. Sebaliknya, Dia sedang mengajarkan sesuatu kepada para murid. Para murid memberi 5 roti dan 2 ikan, dan lihatlah apa yang dapat dikerjakan oleh Yesus dengan hal itu. Bahkan Dia memberikan kepada mereka kembali potongan roti tersisa 12 bakul, penuh isinya. Mujizat penggandaan roti ini mengajarkan kepada kita apa yang akan terjadi manakala seseorang mempersembahkan kepada Tuhan berkat-berkat yang diterimanya. Tuhan membalasnya penuh limpah. Di tangan Tuhan, persembahan kita itu bisa berubah menjadi melimpah. Kita tidak perlu menunggu menjadi seorang ayah atau ibu untuk mengasihi anak-anak. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sekecil apapun karya kita, apa yang kita miliki, jika itu dipersembahkan di dalam tangan Tuhan, semuanya akan membawa kelimpahan. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita diajak untuk menyerahkan seluruh diri kita, apa yang ada pada kita, keluarga kita. Biarlah Tuhan berkarya di dalam hidup dan tugas-tugas kita. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan, bahasa cinta kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa cinta kasih hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan, bahasa cinta kasih. Andaikan aku dermakan segala harta milik, hanya cintaku yang mampu membahagiakan orang. Ajarilah kami Tuhan, bahasa cinta kasih. Cinta itu lemah lembut, sabar dan murah hati, tidak cari keuntungan,
rasa cinta kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.